Halo Bapak Ibu Guru, ayo kita berefleksi. Seperti apa kita dulu ketika masih menjadi murid? Sejak menjadi guru, saya sering melakukan apa yang ketika sekolah dulu saya inginkan. Dulu saya adalah murid yang mudah bosan dengan cara belajar yang hanya duduk diam di kelas atau menulis di papan tulis. Jadi selama saya mengajar, seringkali saya melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tidak hanya mencatat atau menghafal sesuatu. Entah itu dalam bentuk permainan, menonton video pembelajaran, atau kegiatan lain yang menurut saya seru. Ketika akhir semester, saya meminta murid-murid saya untuk menuliskan apa yang mereka rasakan selama belajar dengan saya. Banyak di antara mereka yang mengatakan kelas saya menyenangkan. Tugas yang saya berikan menarik. Mereka senang karena kegiatan-kegiatan di kelas menjadi berbeda dari biasanya. Tapi, ternyata banyak juga murid saya yang mengatakan kalau mereka kurang bisa memahami apa yang seharusnya mereka pelajari. Ada yang bilang itu karena saya hampir tidak pernah menuliskan materi di papan tulis. Ada juga yang mengeluh karena saya sering meminta mereka menyontek kertas kalau melakukan kegiatan belajar. Bahkan beberapa murid saya memprotes karena katanya saya terlalu cepat ketika menjelaskan. Ketika Merdeka Belajar mulai bergaung seperti sekarang ini, ketika telah banyak pelatihan untuk guru, dan ketika saya sadar bahwa saya butuh terus belajar untuk menjadi guru yang merdeka mengajar, saya menyadari bahwa murid-murid saya bukan saya ketika menjadi siswa dulu. Murid-murid saya, satu dengan yang lain adalah manusia yang tidak sama. Murid-murid saya punya keunikan masing-masing. Murid-murid saya punya keinginan sendiri-sendiri. Mungkin memang ada yang suka belajar sambil bermain. Mungkin banyak juga yang lebih mudah belajar dengan menonton video. Tapi ada juga siswa yang lebih paham suatu pelajaran dengan menuliskannya atau dengan menghafalkannya. Ada siswa yang suka beraktivitas fisik di luar kelas, tapi ada juga yang merasa tersiksa. Mereka lebih suka duduk diam dan teratur di kelas. Memahami murid adalah hal yang penting kita lakukan sebagai seorang guru. Memahami mereka berarti memperlakukan mereka selayaknya manusia yang merdeka. Memahami mereka berarti menerima perbedaan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Buki dari komunitas guru belajar, tugas utama kita menjadi guru era sekarang bukanlah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi membantu murid belajar, memfasilitasi kebutuhan murid belajar, dan membersamai mereka dalam proses belajar. Maka, mari memahami murid seperti memahami teman kita belajar. Dengan memahami kegemaran mereka, guru bisa menyesuaikan tugas-tugas dengan apa yang mereka suka. Ini akan membuat mereka lebih antusias dalam belajar. Dengan memahami apa pekerjaan orang tua murid, kita bisa masuk ke dunia mereka. Kita bisa tahu kebiasaan murid ketika di rumah, bagaimana interaksi mereka dengan orang tua, seluas apa wawasan mereka, bahkan percakapan seputar apa yang mereka dengar. Dan dengan memahami preferensi belajar murid, kita bisa merancang kegiatan yang bisa memudahkan mereka memahami pelajaran. Sekarang saya menyadari bahwa memahami murid berarti memanusiakan hubungan yang akan membuat pelajaran yang kita ciptakan lebih menyenangkan dan sampai pada tujuan.